Ya, aku yang share screen. Boleh dimulai dengan doa, Li. Oh ya, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Oke, halo semuanya. Balik lagi, ketemu lagi sama aku dan Ali hari ini. Kita akan, teman-teman kemarin sehari Jumat ya, sama Nuri dan Haidar udah ngebahas tentang persiapan ujian sekolah, benar ya? Halo, kedengeran nggak suaraku? Kedengeran kok. Oke, oh nggak ikut. Oke, udah ada modulnya, cuma memang karena keterbatasan waktu kita belum sempat bahas semua. Jadi kita akan ngelanjutin mana yang dari modul kemarin belum kebahas gitu ya. Ini untuk hari ini modulnya tetap sama seperti yang kemarin. Kita langsung mulai aja. Oke, oke. Kita review lagi. Nanti ganti-gantian aja mungkin. Kita mulai dari soal pertama kemarin belum kebahas. Kita mulai dari soal pertama dulu ya. Ini mungkin menurut teman-teman gampang pasti ya, pasti udah bisa ya mengurutkan pecahan dari yang urutan naik. Nah, cuma kadang suka terbalik nih, suka nggak teliti. Ukuran naik karena naik ini grafiknya ke atas, kadang ada yang atas duluan. Nah, sedangkan naik yang dimaksud ini adalah mulai dari yang terendah sampai yang paling tinggi. Nah, untuk mengurutkannya, biar gampang semua dijadiin desimal atau persen, karena itu yang paling gampang, karena semua pasti bisa dijadikan dalam bentuk desimal gitu. Kalau persen atau pecahan biasa mungkin harus ngamen penyebut atau apa, tapi kalau semua dijadikan ke pecahan desimal biasanya lebih mudah gitu. Oke, 0,75 tetap diangkat 0,75. Terus 4/9. Nah, 4/9 gimana sih cara ngubahnya buat jadi pecahan desimal? Pasti bisa dong. 4 dibagi 9. 0, 0,436 kurangin 4 kasih 0, 4 lagi 36 yang lagi. Nah, dia akan terus berulang. Jadi tulis aja gini, 0,44 titik titik titik. Artinya ini akan berulang sampai nanti pada ujungnya nih kalau ini. Nah, sekarang 50%. 50% itu berapa? Tinggal 50 per 100 kan? Artinya 50 dibagi 100 sama dengan 0,5. Nah, sekarang 2/5. Kalau 2/5 gimana? Bersama sama seperti 4/9. Tinggal 2 dibagi 5. 0, ini kasih 0, ini jadi gini ya. Ini 0,4 gitu. Sebentar ya. Nah, untuk mengurutkannya gimana? Nih, jangan sampai nggak teliti ya. Untuk mengurutkan ini, teman-teman, adik, lihat angka paling depan. Angka paling depan. Jangan karena ini 0,4, ini paling kecil. Contoh, ya. Ini kebetulan angkanya bagus nih, gampang. Ini angkanya gampang. Tapi kalau nanti ada 0,32, contohnya 0,32 dibanding 0,4, ini pasti akan lebih besar yang 0,4 gitu, bukan 0,32. Sebentar ya, sebentar. Oke, kita lanjut. Nah, ini buat ngerjain pecahan seperti ini, desimal seperti ini, dia lihat angka yang paling pertama setelah koma. Ya, angka paling pertama sebelah koma. Artinya, yang paling kecil yang mana?
dari 754? 4. Hah? 0,4. Nah, 0,4 ada dua. Ada 0,4 dan 0,44. Mana yang lebih kecil? 0,4. Nah, karena ini sebenarnya 0,40 gitu ya. Sebenarnya gitu. Tapi setiap ada angka 0 di ujung, itu akan hilang. Ini 4 gini sebenarnya, tapi hilang gitu. Tapi kalau setelah 0 ada angka bilangan asli berikutnya, 0-nya nggak boleh dihilangkan. Gitu. Jadi 0,4, baru 0,44, baru 0, 5, Kak. 5. Oke, baru 0,75. 75. Tinggal kita konversikan ke apa yang diminta pada soal. Apa yang diminta pada soal. Ini yang diminta pada soal ya. Jangan lupa dibalikin yang diminta pada soal itu apa. Nah, tadi 0,4 ini di soal apa bentuknya? 2/5. Nah, Kak. 0,44? 4/9, Kak. 4/9. 0,5? 50%. 50%. 0,75. Berarti jawabannya yang mana? Yang C. Oke, jawabannya yang benar yang C. C ya. Oke, kita next ke nomor berikutnya. Nomor 2 kalau nggak salah kemarin udah sempat dibahas. Oh belum, nomor 2. Boleh, Li? Nomor 2, Li. Oke. Noted. Udah. Jadi trapesium A sama B ini kan sebangun. Nah, di sini yang sebangun tuh 8 sama yang ini, terus 10 cm sebangun sama 15, terus 21 sama 14. Jadi ini kan harus diketahui dulu ini X. Temennya 21, berarti X-nya itu berarti 8 itu X. Sebentar, maaf. Nah, kita cari X-nya. 21 dikali 8 per 14. Coret-coret, ini 3, ini 2. Ini 4, jadi ini 12 cm. Jadi X-nya itu 12 cm. Nah, kalian disuruh cari keliling, berarti kita disuruh cari ini. Dan karena ini udah diketahui ini 12, berarti di sini berapa? Kalian tahu? Di sini 12. Sembilan tambah 12, 21. Nah, ini udah diketahui nih. Ini 15 cm. Yang ini 9 cm. Tinggal dicari ini. Caranya gimana? Kita beras. Ini berapa, guys? 144.
144 berapa? 12. 12. 12 cm. Nah, berarti di sini juga diketahui nih 12. Kelilingnya tinggal tambah-tambahin aja. 21 ditambah 12 ditambah 12 tambah 15. 60 cm. Jawabannya C. Ada yang bingung? Baik, rekam. Sudah, Kak. Oke, nah udah ya. Ininya disamain posisi siku-sikunya nih biar gampang. Posisi sikunya disamain gitu. Supaya nanti bisa ketahuan mana berbanding yang mana gitu ya. Nanti ya berarti untuk soal nomor ini. Untuk soal nomor 3 kemarin udah dibahas, soal nomor 3 kemarin udah dibahas. Jawabannya yang C. Lo aku udah mulai dari tadi, Kak? Hah? Kok udah mulai dari tadi? Ya, ini lanjutan modul kemarin. Hari Jumat Oh. kemarin. Ini yang karena belum sempat kebahas semua, kita bahas. Kita Baru mulai lanjutkan. kan tapi? Kenapa? Baru mulai? Baru mulai. Baru 2 nomor ini. Oke. Ini yang kemarin udah dibahas. Ini hari Jumat tanggal berapa Jumat kemarin ya? Jumat itu tanggal 2 ya? Jumat 2 April. Nah, dan tulis gitu ya. Baru kita masuk ke garis dan sudut. Ini belum. Nah, oke. Ini. Kita perhatiin. Sudut TVQ, sudut ini. Ini besarnya 45 derajat. Pertanyaan sudut SWU, sudut ini. Nah, oke. Sekarang kita perhatiin, kita coba dulu. Artinya, kalau ditanya sudut QVW atau yang ini nih, cara mencarinya ada yang tahu nggak? 180 dikurangi. Oke, 180 dikurangi 45 derajat. Berapa jawabannya? 135 ya. Oke. Terus pertanyaannya, kalau kita udah tahu ini 135, ini 45. Hubungannya dengan sudut SWU atau SWV apa? Ada yang bisa tahu? Masih ingat identitas garis dan sudut? Identitas garis dan sudut yang kalau dalam berseberangan nyarinya gimana? Dalam sepihak nyarinya gimana? Masih ingat? Yang lupa, Kak. Nah, oke. Cara menghafalnya gini. Mungkin kalau yang suruh ngapal semua susah ya. Banyak. Coba perhatiin sudut TVQ dari penglihatan teman-teman. Ini tumpul apa lancip? Lancip. Lancip. Berarti QVW tumpul apa lancip? Tumpul. Kalau Kak. VWS tumpul apa lancip? Lancip. SWU tumpul apa lancip? SWU tumpul. RWU tumpul apa lancip? Lancip. Berarti RWV tumpul, PVW lancip, PVT tumpul. Nah, kalau sudutnya bentuknya seperti ini, dia hanya akan menciptakan 2 buah sudut, 2 buah angka. Pasti kalau ini 45 dan tadi 135, semua yang sudutnya lancip besarnya 45.
Semua yang sudutnya tumpul besarnya 135. Artinya saat ditanya SWU, berapa nilai SWU? 135. 135. Sederhana ya. Nggak usah, ini dalam berseberangan di mana ya? Nggak usah gitu. Ada mudahnya seperti itu. Karena kalau adik-adik lihat, nanti dia pasti akan berhubungan nih. Ini kita bikin 45. Otomatis di sini 135 ya. Nah, berarti di sini 135 juga dong, karena ini sama-sama berpelurus. Nah, kalau ini sama-sama berpelurus, di sini 45. Nah, ini kan garis lurus. Ini sama ini kan garis lurus. Berarti akan membentuk 180 dong. Nah, nanti di sini 135 lagi. Di sini nanti 45 lagi. Di sini 135 lagi. Di sini 45 lagi. Nah, dia akan berkesinambungan terus. Sehingga kalau ada sudut yang bentuknya seperti ini, dia hanya akan membentuk dua angka. Kalau di tempat pasti yang tumpulnya 45, maka yang lancipnya 45, maka yang tumpulnya 135. Maka ini jawabannya yang C. Karena SWU adalah sudut tumpul. Ngerti? Ada yang perlu dibahas lagi? Ngerti, Kak. Kalau belum boleh di-chat ya. Sudut sehadap ya, Kak. Kalau sebenarnya mau dibahas, ini nama sudutnya adalah luar Dalam mungkin. Luar dong, luar sepihak. Karena sama-sama kan garis lurusnya ini kan biasanya mungkin teman-teman lihatnya gini ya. Kan ini sama ini. Itu artinya luar sepihak. Ini luar sepihak. Gitu kan, ini sama ini baru luar berseberangan. Dan luar sepihak di jumlah hasilnya 180. Itu syaratnya ya. Oke, kita next. Untuk nomor yang ini udah dibahas kemarin, Jumat 2 April. Jawabannya A. Ini juga udah, Jumat 2 April. Jawabannya B. Ini belum. Boleh, Ali? Oke. Tabel berikut adalah harga 1 dus susu di beberapa toko. Jadi udah sama semua harga 1 dus. Nah, kalau misalkan diskonnya segini, berarti nih di Indomart, kalau diskonnya 12%, berarti yang harus dibayar berapa persen? %88. Ya, kalau di Alfamart? 90%. Ya, di sini Alfamidi? 85%. Yang di sini? 95%. Nah, udah deh, tinggal dicari 88% dari 150.000 berapa? $132 kayaknya. Ya, 132.000. Sini mungkin pakai desimal aja kali ya. 0,9 dikali 120.000. 108.000. Ya, 108.000. Pakai pecahan aja, Kak. Oh ya, oke. Kalau 85/100 dikali 125.000 berapa? Ayo, meskipun di rumah usahain jangan pakai kalkulator ya. Ayo aku tungguin nih kalau menghitung. Kasih. Ada yang udah ketemu?
106.250. Ya, betul. Kalau yang terakhir berapa nih? 104.500. 104.500. Agar memperoleh harga yang paling murah, toko manakah sebaiknya Budi membeli 1 dus susu? Mana yang paling murah? Hypermart. Oke, di Hypermart. Jadi jawabannya D. Ada yang nggak paham? Nah, oke. Paham, Kak? Oke. Sekarang ada cara lain. Bentar ya, kita salin dulu. 85%, 95%. 88, 100 kali 150.000 dengan 132.000. Ini 90 per 100. Mungkin bisa dijelasin aja, Jo. Nanti aku yang nulis. Oke. Untuk bentar ya. Oke, untuk yang apa namanya, cara berikutnya itu biar pengalinya nggak besar. Ini kan tadi ngalinya agak besar ya. 25.000 sama yang ini 95% kali 110.000. Nanti ini hasilnya ditambahin. Kalau cara berikutnya adalah, kalau tadi kan Kalivia ini dikurangin 100 ya. 100 dikurangin sama diskonnya ya. Nah, ini kalau caranya ngurang di awal, ada juga yang ngurangnya di akhir. Ini diskonnya 12%. Nah, dia hitung aja 12% dikali 150.000. Ini kan angkanya kecil. Ini kan tinggal coret-coret, tinggal 12 kali 15 18.000. Ya dong? Nah, baru tinggal 150.000 dikurang 18.000. Nah, jadi 132.000 gitu. Sederhananya seperti itu. Berlaku juga untuk Alfamart, Alfamidi, dan Hypermart. Jadi caranya bisa kalau mau ngurangin diskonnya dulu boleh, atau mau ngurangin harga di akhir. Terserah, sama. Gitu. Tadi kalau yang awal 100 kurang 12, kalau yang terakhir ngurang yang besar, tapi mengalinya kecil. Kalau yang atas nguranginnya kecil, mengalinya besar. Nyamannya gimana? Itu terserah adik-adik. Ngerti ya? Ngerti, Kak. Ngerti, Kak. Ada yang perlu diulangi? Kak. Lanjut, Kak. Oke, udah. 106.250. 104.500. Oke, next ya. Ini juga kemarin udah, hari Rabu juga ini bahasan kita ya, prinsip kuadrat ya. Senyum dan melayang, maka ini Jumat 2 April udah dibahas. Senyum dan melayang, A lebih besar daripada 0, D kurang dari 0. Iya, mana jawabannya yang C. Nih, untuk nomor ini belum dibahas. Himpunan penyelesaian dari 2 kali 3x min 5 lebih besar dari 9x ditambah 8 dengan x elemen bilangan bulat. Elemen itu anggota ya. Nah, jadi kalau dibuat gini harus ngerti ya. X ini elemen bilangan bulat. Apa itu, Kak? Itu elemen itu anggota. Nah, caranya gimana? Ini tinggal kita kali aja. Kali pelangi, maka 6x min 10 kurang dari 9x tambah, lebih dari 9x tambah 8. Pindah ruas, 6x min 9x besar dari 10 ditambah 8. Min 3x lebih besar dari 18. Ayo, kalau di yang ada variabelnya min, supaya dia tidak min, caranya gimana? Dijadiin. Ganti tanda, ganti pembanding ya. Jadi 3x lebih kecil dari min 18. Bener nggak? Bener apa salah?
Benar. Iya. Oke, maka nilai X kurang dari min 6. 6. 6. Mana dari antara A, B, C, D ini yang kurang dari min 6? D. Yang mana? A. Oke, A. Benar jawabannya. Banyak yang suka kurang teliti. Apa kurang telitinya? Karena X kurang dari min 6, dia lihat mana yang lebih kecil dari 6. Ini min 5, disilanglah yang D. Sedangkan kalau min itu berkebalikan dengan positif. Semakin besar angkanya, semakin banyak hutangnya. Ingatnya gitu aja. Semakin banyak hutang kan semakin tidak baik. Berarti semakin kecil gitu loh. Jadi kalau min ini terbalik dia. Jadi makin ke kiri. Garis bilangan makin ke kiri makin ke kecil. Makin ke kanan makin besar gitu. Jadi kalau lebih kecil dari min 6 ya otomatis min 7, min 8, min 9 dan seterusnya. Paham sejauh ini? Paham, Kak. Paham, Kak. Oke. Paham, Kak. Nggak perlu diulang ya. Kita next ke soal berikutnya. Yang ini udah dibahas. Jawabannya B. Jumat 2 April. Ini belum. Boleh Ali, silahkan. Diketahui nih A-nya itu X itu kurang dari 10, bilangan ganjil. Berapa aja? 1, 3, 5, 7, 9. Ya. Yang B-nya udah diketahui. 2, 3, 5, 7. Nah, di sini tandanya apa? Apa artinya ini? A gabungan B. Ya, gabung. Yang gini apa artinya? Irisan, Kak. Ya. Terus. Ini kalau misalnya aja ya, kalau misalnya nih A ini B, kalau gabung itu yang diarsir yang mana? Dua-duanya. Ya. Semuanya. Berarti di sini A gabung B berapa? 1, 2, 3, 5, 7, 9. 9. Jadi jawabannya D, Kak. D. D. Ada yang masih kurang paham soal Sederhana himpunan? ya. Paham, Kak. Kak, Oke. kalau irisan tuh yang samanya ya? Iya, kalau misalnya ini kan gabungan. Kalau irisan yang ada di dua-duanya. Anggota yang ada di dua-duanya. Jadi di sini doang. Ini kalau misalnya A iris B berapa? 2, 3, 5, 7. 2, 3, 5. Ayo, yang teliti. Ayo, 2 masuk 3, nggak? 5, 7. 3, 5, 3. 7. Iya. 3, 3. 5, 7. Ada yang mau tanya lagi? Paham, Kak? Oke. Ngerti ya? Oke, kita next soal berikutnya. Nah, dari sini kayaknya hampir semua belum kebahas nih di bawah-bawah ini. Kita next di sini. Relasi yang tepat dari himpunan P ke Q. Nah, yolo. Coba kita satu-satu ya. Himpunan P ke Q. P ini 2. 2 itu dia ke 4, 6, 8, 10. Kalau 3 ke 6. 4 ke 4 dan 8. 5 ke 10. Nah, kita ambil yang A. 2 kurang dari 4, 6, 8, 10. Benar? Benar. 3 kurang dari 6. Benar?
Benar. Tapi kenapa dia nggak masuk 4? Sedangkan 3 juga kurang dari 4 nggak? Ya. Berarti yang kurang dari ini salah. Nggak spesifik. Gimana Kak? Gimana? Nah, ini istimewa nih soal ini. Soalnya kelihatan mudah, tapi suka ini. Coba, kalau kita bilang jawabannya A kurang dari, kenapa 3 nggak ke 4 juga? Kan 3 juga kurang dari 4, bener nggak? Harusnya Benar. ini juga 4, 6, 8, 10 dong. Oh iya. Tapi dia cuma milih angka 6. Otomatis bukan jawabannya bukan kurang dari. Yang Kurang dari faktor ini bukan kurang Kak tepat. jawabannya. Dari Kak. Hah? Faktor dari kan? Iya, faktor dari itu kayaknya. Iya, kita coba satu-satu ya. Lebih dari, 2 lebih dari 4. Salah. Bukan. Nah, ini udah jelas salah ya. Ini kurang tepat karena hanya memenuhi di nomor 1. Hanya memenuhi jika P sama dengan 2. P-nya 3, 4, 5 dia nggak memenuhi. Kuadrat dari 2, kuadrat dari 4 benar? Ya. Benar. 2 kuadrat dari 6 benar? Salah. Salah, Kak. Salah. Ya. Salah. 2 Bukan, faktor Kak. dari 4 benar? Benar. Benar, Kak. Benar. 2 faktor dari 6 benar? Benar. Benar. 2 faktor dari 8 Faktor. benar? Benar. Benar. 2 faktor dari 10 benar? Benar. 3 faktor dari 6 benar? Benar. 4 benar faktor dari 4 dan 8? Benar. 4 benar faktor dari 10? Benar. Yang memenuhi yang D. Sekarang pertanyaannya, apa sih faktor itu artinya apa sih? Kenapa bisa di 10? 5 adalah faktor dari 10. Yang bisa membagi, Kak. Iya. Jika bilangan A dibagi dengan bilangan B menghasilkan bilangan bulat, maka B adalah faktor dari A. Ngerti? Ini Ngerti. definisi Ngerti, faktor. Kak. Ngerti, Kak. Ngerti. Yang nggak nyaru. Nanti badalah lagi. B adalah faktor dari A. Oke. Sederhana kelihatannya ya, tapi banyak yang suka terkecoh. Oh iya, 2 benar, 4, 6, 8. Jawab aja kurang dari. Sedangkan kurang dari kurang tepat. Dia yang kalau dia ini juga 3 ke sini, 3 juga ke sini, ini juga ke sini, 4 juga ke sini. Nah, ini baru benar. Sedangkan 4 aja dia ke 4 juga. Masa 4 kurang dari 4 kan nggak mungkin. Nah, maka jawabannya yang benar yang D. Ali, next. Nomor ini mau Ali apa mau aku? Ya udah. Tentukan bayangan titik A 5 min 2 jika dicerminkan oleh garis X-nya min 1. Rumusnya gimana kalau pencerminan? X sama dengan A, berarti, ayo ada yang ingat? 2H min X, Y. 2A min X, Y. Ini A ya. Berarti ini gimana? A-nya min 1, berarti 2 kali min 1 dikurang 5, min 2. Min 7, min 2. Jawabannya yang A. Ada yang masih kurang paham? Ayo, Pak. Ngerti nggak? Ngerti. Coba kasih contoh aja. Ngerti Kak. Kita gambar ya. Dia tadinya titiknya 5, min 2. Nah, ini di sini berarti di kolom ini. Warna, kita ganti jadi warna hitam. Dia mau dicerminkan terhadap garis X sama dengan min 1. Berarti kan di sini ya? Nah, benar nggak? Ya kan? Benar. X sama dengan min 1.
Nah, kenapa rumusnya 2A min X, Y? Nah, gini. Kalau dia dicerminkan terhadap sumbu X, dia dicerminin ke sini. Maka dia posisinya naik atau turun nggak? Enggak. Dia bakal pindah ke sini mungkin nggak? Mungkin. Gimana cara memungkinkannya? Nggak mungkin dong. Karena dia, coba kita ngaca. Tangan kita naik ke atas, apa dia jadi ke atas sana? Kan nggak. Iya kan? Pencerminan Tidak. kalau kita naikin tangan gini, yang munculnya juga di sini. Dia nggak akan naik turun. Nah, makanya nilai Y-nya tetap. Dia akan tetap di daerah sini nih. Di daerah min 2. Oleh karena itu, Y-nya tetap. Tapi kenapa jadi 2A min XK? Nah, sekarang coba. Adik-adik ngaca. Ngaca gini. Terus mundur. Lama-lama bayangannya makin kecil nggak? Iya. Iya. Kalau maju Iya. makin deket nggak? Iya. Nah, otomatis bayangan itu sesuai dengan jarak dari kaca ke benda aslinya juga dong. Iya. Nah, Iya. kalau dia jarak dari sini ke sininya X, A, maka dari sini ke sini dia juga harus A. A ditambah A sama dengan 2A. 2A. Tapi kenapa dikurang X? Mungkin karena dicerminkan oleh sumbu X. Gimana? Coba. Karena dari awal udah diketahuin kalau X-nya itu harus dikurangin sama nilai minus satunya itu. Nah, kalau kita tidak kurangin dengan X, jadi cuma 2 kali min 1, otomatis yang tadi bendanya nggak kita hitung dong. Benda awalnya nggak kita hitung dong. Benda yang di sininya nggak kita hitung. Berarti kita cuma hitung dari sini ke sini. Nah, jadi karena itu kita harus ngurangin dia dengan apa bilangan awalnya. Gitu. Nah, jadi 2 dikali A dikurang X. Jadi ini contoh kalau pakai koordinatnya. Gitu. Paham? Kalau Paham, Kak. Paham, Kak. Sekarang Kak, pertanyaannya. cerminnya? Gimana? Sorry. Aduh. Gimana? Kalau Halo, dicermin, ada yang nanya, ya kenapa? Y, Kalau apa? rumusnya sama nggak? Kalau dicermin terhadap sumbu Y. Tadi pertanyaannya itu ya? Bisa diulang pertanyaannya? Sorry. Tadi Nizar ya yang nanya, atau siapa? Iya, Kak. Apa pertanyaannya Nizar? Kalau dicerminkannya dengan sumbu Y, rumusnya sama nggak? Oh, beda. Pasti beda. Oke. Kalau kita cerminkan dengan sumbu Y, tadi ini A ya. Kan gini berarti. Tadi 5,2 di sini. Y-nya Y1 deh, Y sama dengan 1. Cerminnya di sini. Dia mungkin nggak pindah ke sini. Mungkin nggak? Enggak, otomatis dia pindahnya ke atas ya. Iya. Dia pindahnya ke sini ya. Berarti nilai apanya yang tetap? X. X-nya tetap. X. Kalau untuk itunya sama. X, 2 dikali A min Y. Ini kalau pencerminan terhadap sumbu Y. Ini kalau pencerminan terhadap sumbu X. Gitu ya. Ngerti? Ngerti, Kak. Oke. Kita next ya. Masuk ke bentar, Kak. nomor. Ya, ada pertanyaan? Itu kalau rumusnya jadi 2A, X min Y sama kan? 2A, Atau beda? gini. Iya. Beda ya? Beda dong. Kan X, 2A min Y. Ini 2A min X, Y. Ini nggak bisa. Ini nggak ada. Oh, jadi Iya. 2A-nya dikurangi sumbunya ya, Kak? Iya, 2A dikurangi sumbunya. Karena tadi yang kita lihat tadi, kalau dia di sini, ya berarti ini ke sini harus sama. Gitu, maka ini A. Jadi 2A dikurang sama nilai asalnya berapa. Tuh.
Ngerti? Ngerti, Kak. Oke, kita next ya. Dari pemfaktoran berikut yang benar adalah, ini harus kita coba. Tapi cara pertamanya gini, kita lihat dulu. Ada yang sama nggak? Dari 1, 2, 3, 4. Cari dulu ada yang sama atau enggak? Yang 3 sama 3 sama 4. 3 dan 4. Oke, 3 dan 4 sama. Nah, pasti salah satunya salah. Karena nggak mungkin bisa 2 pemfaktoran. Oke, kita uji yang 3 dan 4 dulu. Sebenarnya ini kalau yang udah biasa ngerjain soal matematika, ngelihat aja nggak usah dihitung, harusnya udah bisa. Masih ingat dengan pemfaktoran bilangan kuadrat sempurna? Kalau ada AX kuadrat min BX, jika nilai A dan B adalah bilangan kuadrat sempurna, maka pemfaktorannya gimana? Kuadrat sempurna itu apa, Kak? Nah, oke. Menarik pertanyaannya. Bilangan kuadrat sempurna itu apa, Kak? Oke, belum itu ya. Kita bahas deh kalau gitu. Bilangan kuadrat sempurna adalah bilangan kuadrat sebenarnya. Tapi kan semua angka bisa jadi bilangan kuadrat. Tapi bilangan kuadrat sempurna itu yang jika diakarin, hasilnya adalah bilangan bulat. Contoh 1 dikuadratin berapa? 1, 2 dikuadratin berapa? 4, 4, 3 dikuadratin berapa? 9, 4 dikuadratin berapa? 16 Dan seterusnya. Ini disebut bilangan kuadrat sempurna. Ini bilangan kuadrat sempurna, ya. Nah, istimewanya bilangan kuadrat sempurna dalam pemfaktoran adalah kalau ada ini AX kuadrat tambah BX, A dan B adalah bilangan kuadrat sempurna, pemfaktorannya gampang banget. Nanti pemfaktorannya adalah akar A min akar B, akar A plus akar B. Udah, gitu doang. Akar A min akar B, ini X ya, akar AX, akar ini. Ini udah benar, ini udah benar. X-nya di luar akar ya. Akar AX min B, akar AX plus B. Berarti yang benar yang mana coba? Dari 3 dan 4. Kan ini bilangan ini kan 1 ya. 1 sama 4 sama-sama kuadrat sempurna nggak? Ini bukan plus. Ini Ya. min, sorry. Ini kalau min AX kuadrat min BX. Sama-sama kuadrat sempurna. Benar 1 dan 4? Sama. Nah, Ya. berarti tinggal diakarin. Akar 1 berapa? 1, Akar 4 berapa? 2. Berarti jawabannya yang 3 apa yang 4 yang benar? 3. Nah, yang 4 salah. Karena kalau yang 4 dipecah ini jadi X kuadrat min 4X ya. Karena harus gini ya. Nah, gampang ya. Sekarang pertanyaannya, ada lagi nggak bilangan kuadrat sempurna dari 1 dan 2? Nggak ada, Kak. Ayo teliti. 2, Ada 2. Yang 2, 4 bilangan kuadrat sempurna Oh, nggak? iya, 2. Ya. Benar. 25 kuadrat sempurna nggak? Kuadrat Iya. sempurna. Betul. Tinggal diakarin. Benar apa salah yang 2? Benar. 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 Selesai. Cih, gampang bisa. Gampang kan? Gampang. Matematika nggak ada yang susah. Matematika itu gampang. Nah, ini kalau ini tinggal pelangi. Kalau mau diuji juga boleh. Ayo kita uji bareng-bareng. 2X kali 2X. 4X 4X kuadrat. 4X kuadrat. 2X kali 4. 8X 8X. Min 2 kali 2X. minus Min 4X. Ini 4X. 2 kali min 2 kali plus 4. minus 8. 8. Ini salah ya. Ini kan harusnya min 4 plus 4X ya. Iya. Dia plus 5X. Jadinya salah. Maka yang benar 2 dan 3. Selesai. Ngerti? Ngerti. 3. 3. Oke. Kita next ya.
Bentar Boleh, Kak, mau Ali. di screenshot. Ada pertanyaan? Mau di screenshot dulu bentar. Nanti dikirim sih. Oh ya udah. Kalau mau screenshot boleh. Ini enggak ya? Ini soal nomor soal. Udah selesai? Udah Udah, Kak. Kak. Oke. Boleh, Li. Silahkan, Li. Perhatikan persamaan garis berikut. Pasangan garis yang saling sejajar adalah, nah kalau sejajar itu gimana? Ada hubungannya M1 sama dengan M2. sama dengan berapa? M1 sama dengan M2. Ya. Jadi kalau misal sejajar, M1 kali M2 sama dengan berapa? 1. Atau sama aja kayak M1 sama dengan M2. Kalau misalnya tegak lurus, M1 kali M2 sama dengan Min 1. ya. Nah, bentuk dasarnya buat nyari gradien itu gimana sih? Min A per B. Min A per B. Sebentar ya. Oh ya, ini buat gradien garis yang sejajar itu benar M1 sama dengan M2, tapi bukan ini ya, maaf aku salah. Nah, bentuknya itu kan YMX plus C, ya nggak? Dengan M ini gradien. Udah deh, tinggal dipindah-pindahin aja. Di sini Y sama dengan min 3X plus 6. Di sini jadinya 3Y sama dengan min X plus 6. Atau Y-nya berarti sama dengan min X per 3 tambah 2. Di sini 3Y sama dengan X min 6. Berarti nya sama dengan min X, maaf, nggak pakai min. X per 3 min 2. Yang ini 2Y sama dengan min 6X plus 24. Berarti ini Y-nya sama dengan min 3X plus 12. Berarti yang ini pindahin juga aja. Min 3X plus 6. Jadi ini gradiennya berapa? Min 3. Ya. Yang ini? Min 1 per 3. Ya. Yang ini? 1/3. Ya, yang ini min 3. Jadi yang sama yaitu 1 dan 4. 1 dan 4. 1 dan 4, Nah, Kak. jawabannya D. Kalau yang tegak lurus kira-kira mana? Garis mana sama garis mana? 2 dan 4. 2 dan 4. Satu lagi. Dan 3. 2 dan 4. 1 dan 3. 2 dan 4, iya nggak? 2 dan 3. 2 dan 2 dan 3. 4 iya nggak? Gimana Min sih? kali min hasilnya apa? Plus. Plus. Ini kan harus syaratnya harus min. Berarti 2 dan 4 enggak dong? 1 dan 3 benar. Ada satu lagi. 2 dan 3, Kak? 2 dan 3 enggak. Min 1/3 kali 1/3 min 1/9 dong. Oh iya iya. 1 dan 3 dan 3 dan 4. 3 dan 4. Ngerti? Ali, cukup, Li? Cukup. Oke. Nanti ini ditambahin sama Kak Alivia ya. Kita hapus aja dulu. Nih. Nah.
Ada cara yang gampang juga untuk ngerjain ini. Mau tahu? Biar cepat gimana? Nah, koefisien Mau. sumbu X kita ganti dengan A. Koefisien sumbu Y kita ganti dengan B. Gradiennya min A per B. Berarti nomor 1 gradiennya min A-nya berapa? 3. 3. B-nya 3. Satu. 1. yang 2 Minus 1/3. 1/3. yang 3 1 per 1/3. min 3. 1/3. Iya, ya. yang 4 6/2. 6/2. sama enggak? Sama. Udah Sama. selesai. Sama. Gitu aja. Ngerti? Ngerti. Tadi ada yang bilang enggak ya? Perlu dibahas ulang? Perlu. Oke, perlu nggak apa-apa kita bahas ulang. Ini biar gampang ngerjainnya. Kalau tadi memang prosedur. Kalau esai harus pakai caranya Kak Alivia ya. Nggak boleh enggak kalau esai. Kalau pakai cara ini salah. Tapi kalau pilihan ganda kan yang penting cepet. Karena berpacu dengan waktu. Ini 3X plus Y sama dengan 6. Ini kan plus 1Y ya adik-adik ya. Sebenarnya ya. Nah 3 ini kita ganti jadi A. 1 ini kita ganti jadi B. Nah rumusnya adalah min A per B. Otomatis min 3 per berapa? 1. 1. Ya dong. Iya kan? Iya. Ini untuk yang nomor 1. Untuk yang nomor 2, min A per B. Berarti min 1/3. Min 1. ya. Kalau yang ketiga, min A per Min B. 1/3. Min 1 per min 3. Min 3 ya, ingat ya tandanya ya. Iya. Nah, jadi 1 per Min 3. Kalau yang keempat, min 6/2. Sama Min 6/2. Min 3. maka yang sama 1 dan 4. 4. gampang ya. Gampang. Nah, ngerti ya. Oke, yang ini di screenshot aja. Yang ini di screenshot karena nanti yang dibikin pembahasan yang benernya supaya adik-adik yang nggak datang bisa tetap ngerti. Oke, Kak. Udah di screenshot? Belum. Oke. Nah, kita tunggu. Udah, Udah, Kak. Gas, Kak. Dihapus ya. Kita hapus dulu semuanya. Nanti tinggal dibagusin. Oke. Mau istirahat dulu apa mau lanjut? Lanjut, Kak. Lanjut. Semangat ya belajarnya ya. Lanjut, Kak. Oke, ntar kita dulu ya. Kita next ke soal berikutnya. Bentuk sederhana dari 10 per akar. Ini 10 ya. Ini 10 per akar 5. Biar jelas. Ini 10 per akar 5 nih. Siapa yang tahu caranya gimana? Diapain? Dirasional. Kalikan Rasionalkan. Ini Akar 5. Kalikan penyebutnya, Kak. bentuk A. Akar ya. Merasionalkan bentuk akar. Ini dikali gimana caranya? Kali per 5. Akar 5 per akar 5. Per akar Berarti 5. Coret 10 akar 5 kali 5. Per 5. 25. 2 akar 5. A ya. 2 akar Mau 5. tahu lagi cara gampangnya gimana? Gimana? Boleh, Kak. Boleh, Kak. 10 per akar 5. Keluarin 5-nya. Tinggal 10 per 5-nya pindahin sini. Akar 5-nya naikin ke atas. Udah 2 akar 5. Gimana Kak? Gimana Kak? Oke, kita ulang. Ulang, kecepatannya. Ulang, Kak. Oh, gila. Bentar ya. Oke, pelan-pelan ya.
mungkin kalau ngerasionalin bentuk akar sebenarnya gampang. Tapi supaya melihat soal aja bisa jawab. 10 per akar 5 gini ya. 10-nya pindahin ke sini. Dah, 5-nya keluarin, bikin di bawah. Akar 5-nya pindahin ke belakang. Jadi 10 bagi 5? 2. Oh, thank you, Kak. Nah, berarti kalau ada 18 per akar 6, berapa jawabannya? 3 akar 6. 3 akar 6. Nah, nggak butuh waktu ya buat merasionalkan ya. Melihat aja udah bisa jawab. Tinggal 18 bagi 6, 3. Akar 6-nya 3 akar 6. Wah, Berarti? Ngerti. Oke. Ngerti, Kak. Gampang ya matematika ya? Gampang. Gampang banget. Iya, Kak, iya. Boleh Ali, next Ali. Ya, sebidang tanah berbentuk trapesium sama kaki. Panjang sisi sejajarnya 24 dan 14 meter dan jarak sisi sejajarnya 12. Jika sekeliling tanah tersebut dibuat pagar, panjang pagar seluruhnya adalah, kalau misalnya ditanya disuruh buat pagar, berarti apa yang dicari? Keliling, Kak. Keliling. Ya, Keliling betul. pagar. Kan trapesium sama kaki. Sisi sejajarnya itu 24 dan 14. Sini 14, sini 24. Jarak sisi sejajarnya 12, berarti dari sini ke sini 12. Sekarang aku harus ngapain? Ada yang tahu? Cari sisi miring, Kak. Cari sisi miringnya. Ya. Cari sisi miringnya. Antara berapa dan berapa? 12 kuadrat ditambah Berapa yo? Kalau misalnya di 5. sini. 5. Kuadrat Kuadrat ditambah Ya. 12 kuadrat. Sini 5. Apa guys? 1, 6, 9, 13. 13. Ya. Tinggal tambahin aja. Nah, 4, Kak. 24, Ya. Kak. Tuh. Paham lah ya ini? Ada yang mau paham? Oh, boleh ulangi lagi, Udah, Kak? Kak. Oh, oke. Di 5-nya itu, Kak, dari mana? oh, Ayo Li, monggo. yang bawah ini kan ini nih ya, yang bawah ini. Ini kan 24, dari sini ke sini tuh 24. Sedangkan yang atas itu sisi sejajarnya 14. Berarti sini 14. Biar jadi 24 berarti sini 5, sini 5. Ini kan sejajar. Trapesiumnya sama kaki. Ya. Otomatis kalau sama kaki, alasnya juga akan sama nanti. Dan ini juga sejajar nih benar nih. Ini sejajar. Ini kan persegi. Persegi panjang dia. Bukan jejar genjang. Udah ngerti 5-nya dari mana? Udah, Kak. Udah, Kak. Udah. Cukup? Perlu dijelasin ulang? Lanjut, Kak. Cukup. Lanjut, Kak. Lanjut. Oke, sebentar ya. Hapus dulu. Oke. Next, ke soal berikutnya. Sebuah limas segi 4 beraturan memiliki gambar dulu limas. Oh iya, limas itu yang ada titik puncak apa nggak ada? Ada. Ada. Tidak. Benar. Ya, Tapi ada. gambar yang gede ya biar bisa ya. Cara gambar limas gini. Segi 4. Kita bikin diagonalnya dulu. Diagonalnya dulu. Kita tarik dari tengah ini ke atas. Buat jadi titik puncak. Ini gambarnya. Maaf jelek ya. Karena digital gambarnya. Nggak bisa pakai penggaris.
Biar tinggal dihapus ini bawahnya. Tuh. Nah, jadi dia limas-limasan yang penting ada. Nah, luas permukaan. Sekarang pertanyaannya, alasnya bentuknya apa? Persegi. Persegi. Salah kalau jawabnya persegi. Ketupat. Kejar genjang. Genjang. Kejar genjang. Salah. Benar sebenarnya Segi empat. persegi. Benar sebenarnya persegi. Gimana? Dari mana tahu jawabannya persegi? Sama Empat sisi. Sisi. Karena segi 4 itu 4 sisi. Kalau persegi panjang kan bisa juga. Sisi-sisinya Iya. sama panjang. Tahu dari mana sisinya sama panjang? Dari bentuk. Karena yang diketahui panjang sisinya cuma 1. Nah, bisa aja disuruh cari. Ini. Segi 4 beraturan. Kalau segi 4 beraturan, artinya panjang sisinya semua sama. Gitu. Kalau kita bilang bisa 1, siapa tahu nanti kita disuruh cari pakai Pitagoras. Kan bisa aja. Tapi karena segi 4 beraturan, otomatis sisinya 18. Gitu. Ngerti ya? Ngerti, Kak. Ngerti ya? Oke. Luas permukaan itu rumusnya adalah luas permukaan LP aja disingkat ya, LP ya. LP sama dengan luas alas dikali sama luas sisi tegak. Oke, pintar. Kalau alasnya gampang. Sekarang sisi tegaknya bentuknya apa sih? Segitiga. 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 Ini gampangnya kenapa gampang? Aku bisa bilang gampang. Karena segi 4-nya beraturan, tinggal usah hitung 4-4-nya, tinggal dikali 4 aja. Kita ambil 1. Kita ambil ini, yang ini yang depan kita bikin gini ya. Ya, kita ambil gini. Oke, ngerti ya? Kita ambil sisi depannya. Sisi depannya kita ambil. Ini berapa bawahnya? 18. 18. Ini ke sini berapa? 12. 12. Udah tahu alas, sudah tahu tinggi, gampang dong. Berarti tinggal luas permukaannya berapa? Gimana? Alas kali tinggi bagi 2. Tinggi bagi 2. Berarti tadi kan gini ya, biar ada nih. Sini 18, di sini 12. Luas alasnya 18 kali 18. 12. ini 12 bagi bagi 2. Kali, sayang. Bagi 2. Bagi Berarti 2. bagi 2 dong. Kan alasnya bentuknya persegi. Luas persegi gimana rumusnya? Sisi kali Sisi. kali sisi. Baru luas sisi tegak 4 dikali alasnya berapa? 18. 18. Kali tingginya berapa? Kali 12. 2. Bagi 2. Ini tinggal coret ini ke sini ya. Berarti 18 kali 18 4 4 3 324 ya. Iya. 18 kali 12 200 180 36 216 432 ya. Nah, berarti jawabannya 700. Ya betul. 758. Kenapa nggak ada? 56. Kenapa nggak ada? 756. Sorry. Salah di mana? Coret 2/. Salah di mana? Itu yang 2 dicoret. Pembagian 4-nya sama yang 18. Selesaiin yang dikurang dulu nggak sih? Apa? Yang Tadi ada yang ngomong tuh bener kalau nggak salah. 12. Apa tadi yang ngomong? Dulu nggak sih, Kak? Gimana? 2 dicoret sama yang 18. Dulu yang dalam kurung. Yang dalam kurung diberi kerjaan. Yang dalam Nggak pengaruh. Karena ini sifat perkalian. Sifat perkalian asosiatif distributif ya. Nggak pengaruh. Mana yang salah? Kalau- Siapa yang bisa nentuin? Bukan pakai cara 18 kali 12. Ya, 18 kali 12. Di mana yang salahnya? Tingginya sisi bukan tegak. 12. Ya, karena yang luas sisi tegak itu yang di luar. Yang ini kan?
Sisi miring. Sisi miring, betul. Jadi harus dicari Pitagoras dulu. Makanya tadi aku gambar, tapi teman-teman langsung 12 Kak. Oke, nggak apa-apa, kita uji dulu bener apa enggak. Untung nggak ada pilihannya. Kalau ada kan udah jawab 756 kita tadi. Ya kan? Nah ini kan 18. Ya kan? 18. Ini 12. Otomatis ini kita bagi 2 ya. Karena ini sama sisinya semua. Jadi di sini 9. Di sini 9. Nanti di sini menggunakan rumus Pitagoras. Akar 9 kuadrat tambah 12 kuadrat. Berapa? 225, 15. 15. Nah, ini di sini tuh 15. Ngerti? Ngerti, Kak. Ngerti. Berarti 18 kali 15, 180, 135. 270, 270, 540 ya. 5. 540. Jadi jawabannya 864 cm per segi. Ngerti? Perlu diulang? Kalau tadi yang 15 itu sisi tegak, berarti 12 itu namanya apa? Ini sisi tegaknya segitiga. 12 ini tinggi limas. Gitu. Ini sisi tegaknya segitiga. Kan rumusnya kan? Gimana cara gambar limas yang bagus ya? Karena ini nggak bisa dikopas juga kalau memasukkan ke sini. Bentar ya, kita gambar dulu. Kemana aja? Bentar. Nah ini kan gini. 12 itu dari titik puncak ke alas. Ini 12. Ini 12 cm nih. Kita ganti warna nih. Ini 12 cm. Ini yang warna orange ini 12 cm. Nih, ini 12 cm yang warna orange. Tapi kan kita mau ngitungkan luas dari segitiga ini. Luas dari segitiga ini. Kita mau hitung nih luas dari segitiga ini. Ditambah luas dari segitiga yang ini. Ditambah segitiga yang belakang. Ditambah segitiga yang samping. Itu yang mau kita hitung. Berarti walaupun kita nggak bisa ya, nggak jadi. Nah, kan luas segitiga ini, sisi tegaknya itu kan sisi miringnya 5, bener nggak? Sisi tegaknya ini, sisi tegaknya si segitiga, ini kan segitiga nih, ya kan? Ini sisi tegaknya. Ini sama ini membentuk Pitagoras nggak? Sama setengah dari alas, sama ini bentuk segitiga siku-siku ya? Iya. Nah, makanya kita bisa cari sisi tegaknya segitiga ini menggunakan rumus Pitagoras. Ngerti? Ngerti. Ngerti, Kak. Next. Alivia, boleh peluang. Walaupun nanti peluang baru dipelajarin secara konsep di pertemuan hari Jumat, tapi nggak apa-apa, kita gambar ini dulu. Kita kerjain. Silahkan yang mau sholat maghrib, yang mau ngapain silahkan boleh. Karena kita perbedaan waktu ya. Ini siapa? Dari tadi aku off cam ya, sorry kepencet mungkin. Alivia boleh. Oh ya. Tapi ini udah dibahas ya? Udah ya? Udah kemarin Jumat. Oh, udah dibahas. Berarti peluang udah ya? Oh, udah ya. Oh iya, peluang udah Jumat. Berarti yang bawahnya ya, Ali ya. Jumat 2 April. Ini udah. Next. Ini nih, Li. Ngelek. Bentar, filenya ngelek. Nah, udah. Yuk. Adik-adik kelihatan jelas nggak ini berapa angkanya? 120, Jelas, 75. Kak, yang di dalam lingkarannya. Jelas. Ini 75, ini 45. Ini 120 derajat. Ini caranya gimana? Kenapa aku pakai 360?
Karena lingkaran 360 Karena lingkaran 360. Karena sederajat jadi 1 putaran itu 360. Ya, kalau misalnya persen 1 putaran berapa? 100. Ini yang dicari olahraga. Berarti caranya kayak gini ya. Ini. 120 tambah 75 tambah 45, 240. Ya. Berarti 120 derajat. Jika yang gemar matematika 6 orang, matematika itu 45. Berarti, sedangkan olahraga 120. Berarti 120 per 45 kali 6. Sama-sama dibagi berapa nih? 3, 15, 2. 240 bagi 15 berapa? 16. Ya, 16 orang. Dan cek. Kalau misalnya di satu putaran itu pakai persen-persenan, berarti olahraga itu berapa persen? %. 33,33%. 33%,333. Terus 20 per 360 kali 100. 3,33%. Ada yang belum paham soal diagram begini? Jangan nentuin apa yang harus dibagi, apa yang harus dikali ini, Kak. Gimana ya? Ini ya maksudnya. Yang bagian 120 per 45, cara nentuin itu gimana? Oh, benar. Nih, kalau aku sih pengertiannya gini. Kalau misalnya matematika 45 derajat itu 6 orang, berarti 120 derajat itu berapa sih? Nah, berarti dikali aja nih. Silang 120 dikali 6 per 45. Sama aja kan? Ya, sama. Oke, Kak. Paham. Makasih ya, Kak. Udah paham belum? Paham, Kak. Paham, Kak. Nanti dilanjutin catatannya ya. Kita next dulu aja ya. Boleh? Nanti catatan ini Boleh, Kak. nanti. Boleh. Nanti Boleh, kita Kak. Boleh. Boleh, Kak. Oke, kita next ke nomor berikutnya. Ini kayaknya belum nih. Dari 38 orang, ini materi diagram Venn ya, materi ya, himpunan ya. Dari 38 orang, 20 orang memiliki motor, 24 orang memiliki mobil, dan 5 orang tidak memiliki motor dan mobil. Banyak siswa yang hanya memiliki motor adalah, nah, ini biasa, nih soal matematika nih suka kayak gini. Beda sama guru bahasa Indonesia. Kalau guru matematika, 9, Kak. nggak teliti. Kenapa? Di sini orang, di sini orang, di sini orang, di sini orang, di sini orang. Tiba-tiba siswa yang ditanya. Harusnya 0. Kenapa? Orang siswa kok yang ditanya, yang dikasih orang. Tapi itu maksudnya siswa ya. Ini maksudnya orang. Maksudnya orang. Nah. Bukannya ini pernah dibahas ya, Kak? Pernah ya? Coba kita buka. Oh iya udah pernah. Betul. Untung aja. Nggak sayang. 9 orang. Hah? 9 Jawabannya 9 orang. Bisa dilihat ya dari Jumat 2 April ya. Betul, pernah dibahas. Ini juga udah pernah deh kayaknya deh. Oh ini belum. Ini gampang banget ini. Ayo, siapa yang bisa? Sebut jawabannya. 6/12. Tengah. Nah, ya. Tinggal ini hitung. Ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 kali 3 berapa? 12. Berarti bawahnya 12. Hitung yang di arsir ada berapa? 6. Nah, udah selesai setengah. 1/2. Oke.
Oke. Ini yang bawah juga sudah nih, yang bawah ini. Ayo, siapa yang ngusil? Siapa yang ngusil? Ayo. Ini juga udah pernah ini. Jawabannya 26. Ini kayak nggak ada jawabannya nih. Ini jawabannya 26 kalau nggak salah. Ini juga udah pernah, Jumat 2 April. Bentar, kita stop dulu. Screen sharing-nya. Next lagi. Oke, sekarang kita kesini dulu ya. Habis ini mungkin tinggal ini aku satu soal lagi, Ali, kita udah. Ya. Ini PQRS. Nah, ini gampang. Jadi ini ada cara gampang lah sebenarnya. PQRS. PQRS. Maaf ya, nggak lurus ya. P ini min 2,3. Q ini, oh salah, berarti dari bawah. Ini P ini min 2,3. Q ini 3,3. S ini min 2,8. Maka nilai R berapa? 3,8. Iya udah 3,8. Gampang ya. Kenapa? Coba lihat. Intinya gini, kalau mau gampang. Ini kan min 2 sama min 2 udah ada temennya. 3 sama 3 udah ada temennya. Tinggal 8 yang belum ada temennya pindahin ke sini, 3 pindahin ke sini. Udah 3,8 selesai. Kalau mau gampang. Tapi kalau mau pakai caranya sebenarnya gini adik-adik. Nih caranya. Ini kan sejajar ya. Ini kan sejajar ya? Iya. Nah, berarti nilai X-nya akan sama. X-nya akan sama. Hanya sumbu Y-nya yang berubah. Ini juga sama ya, sumbu Y-nya ya. Karena horizontal. Kalau horizontal pasti Y-nya sama, kalau vertikal pasti X-nya sama. Makanya ini Y-nya sama-sama 3. Ini X-nya yang beda. Nah, sama dengan dari Q ke R. Q ke R apanya yang sama? X apa Y? X-nya X, Kak. Berarti X-nya 3. S ke R apa yang sama? Y. Iya. Y-nya, Kak. Selesai. Ngerti? Ngerti, Kak. Ngerti, Kak. Next. Soal berikutnya. Kak Alifia lagi izin ke kamar mandi. Jadi aku aja nggak apa-apa. Jika sudut AOD, sudut ini. Nilainya berapa? Sana deh. 100%. 100. Derajat. Terus derajat. Iya, derajat. ACB. Nah, cuma masih inget nggak? Jika sudut pusat lingkaran sama dengan A derajat, maka sudut keliling nilainya berapa? Setengah dari sudut pusat. Iya, berarti setengah A A ya. derajat per 2. Iya, atau A derajat per 2. Berarti itu titik-titiknya bebas mau taruh di mana ya, Kak? Titik-titik yang mana? Sorry, kita balik dulu ke sini. Yang ini ya? Halo yang nanya di chat. Ersa ya? Ersa, halo Ersa. Kakak yang itu. Ini, kan ini ada. Tuh, dikasih tahu sama dia. Maksudnya tadi titik-titiknya bebas PQRS-nya gitu. Sebenarnya gini gambarnya, harusnya pakai koordinat. Kan min 2 itu di sini ya. 3 itu di sini ya. Nah, berarti P-nya di sini. Q-nya itu nanti di sini 3,3 ya. Q-nya di sini. Nanti S-nya min 2,8. S-nya di sini. S-nya di sini. Nah, kan persegi panjang. Kan otomatis R-nya di sini kan? Gitu. Sebenarnya harus pakai koordinat.
Gitu. Tapi langsung gambar gini aja nggak apa-apa. Langsung gambar pakai kayak gini boleh. Kan logikanya aja gitu loh. Masa yang 8 di bawah, yang 3 di atas kan nggak mungkin kan? Ya kan? Otomatis yang Y-nya kecil di bawah, yang Y-nya besar di atas. Oh, berarti pakai koordinat kan, Kak? Iya, pakai koordinat sebenarnya gambarnya. Pastiin-nya. Oke. Oke, kita next ya ke sini ya. Nah, kalau sudut AOD 100, sekarang sudut ACB ini sudut keliling apa sudut pusat? Keliling atau sudut pusat? Keliling. Nah, tapi kan contoh, ada sudut di sini. Sudut di sini. Sudut keliling juga, tapi dia nggak bisa 2 kalinya sudut pusat. Karena syaratnya jika, apa syaratnya? Ini syaratnya kalau mau kayak gini, jika ini syarat kayak gini, jika apa? Jika menghadap apa? Sudut yang sama, Kak. Busur yang sama. Coba ACB menghadap busur apa? AB, Kak. AB. Nah, AOD ini kan sudut pusat sebenarnya ya. AOD. Tapi dia menghadap busur apa? AOD, lihat coba. AD. AD. Dia sama nggak? Menghadap busur AB nggak kan? Otomatis kita harus cari sudut pusat mana yang bisa menghadap AB, yaitu sudut AOB. AOB, berarti sudut ini ya. Iya. Oh, ngerti? Ngerti. Nah, hubungan sudut AOB dengan AOD ini berpelurus sehingga 180 dikurang 100 dengan 80 derajat. Kan tadi kita udah bilang kalau misalkan sudut pusatnya A, maka sudut kelilingnya setengah A, maka setengah dikali 80 sama dengan 40 derajat. Ngerti? Ngerti, Kak. Ngerti, Kak. Perlu dijelaskan ulang? Enggak. Bentar, Kak. Oke, kalau udah enggak. Next, soal terakhir kali, lihat soal lagi ya, Li. Nah, ini soalnya panjang nih. Kita next aja. Yang mungkin itu soal yang ini nih kali, Li. Yang ini. Yang bentuk pangkat. Pangkat, ya. Ayo. Boleh, Ali silakan. 64. Itu di dalam kurung. Bentar. Ini 3 ya? Enggak, iya itu 3A. Jadi kalau misalnya, sebentar ambil charger dulu. Ini tuh sama dengan 64 sama 2/3. Karena kalau misalnya ini nih, 64. Itu sama aja kan kayak gini, berarti 64 setengah. Gitu. Ya kan? Dan 64 itu berapa pangkat berapa? Paling sederhananya. 8 pangkat 2. 8, Kak. 2. Kalau 8 pangkat 2 nanti nggak bisa dicoret. Makanya. Coba. Berapa? Ayo, ada nih yang lebih. Dicari yang pangkatnya penyebut. Ini maksudnya. Cari yang pangkatnya penyebut. Cari yang pangkatnya sama dengan penyebutnya. 4 pangkat 3, Kak. Nah. 4 pangkat 3. 3. Ini kalau misalnya ini bisa dicoret ya. Jadi B. Ada yang... Jadi disederhanain dulu ya, Kak? Iya. Iya. Ini gabungan dua bab ini. Bab ini. Bentuk. Sebenarnya kan satu bab sih emang bentuk akar dan pangkat ya.
ya kan, bentuk akar dan pangkat. Ini satu bab sebenarnya. Ini harus hafal sifat-sifat perpangkatan dan sifat-sifat akarnya harus hafal. Pangkat 3, pangkat 23. Ngerti ya? Nanti Kak. Ketika Oke, sama dengan 4. Ini bisa dicoret ya, berarti 4 pangkat 2. Pas 17.30 selesai. Tinggal 1, 2, 3, 4. Tinggal 4 soal lagi yang belum kita bahas. Boleh dikerjain di rumah. Kalau nggak ngerti boleh ditanya. Boleh via grup, boleh PC aku atau Ali, atau guru-guru yang lain boleh. Nyamannya sama siapa aja silahkan. Mungkin hari ini cukup dari aku. Ali ada yang ditambahin? Ali? Cukup. Oke, boleh ditutup dengan doa, Ali? Karena kita memulai pembelajaran ini dengan doa, langkah baiknya kita menutupnya dengan doa juga. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih adik-adik semua. Makasih adik-adik. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak.